Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur terhaturkan pada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kekuatan untuk selalu berbuat, mengabdi dan berkarya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, para pejuang pendidikan, bicara tentang Grand Design Pendidikan 2045, kita akan bicara tentang sebuah cita-cita agung, sebuah impian mulia bangsa Indonesia, di mana di tahun 2045 kita mencanangkan, kita mengimpikan lahirnya generasi istimewa yang disebut dengan generasi emas Indonesia. Generasi yang agung ini, generasi yang besar ini, yang memiliki karakteristik yang lengkap dari segi karakter, dari segi kecakapan hidup, dan dari segi kecerdasan. Akan tetapi, ketika melihat realita pendidikan kita saat ini, masih butuh perbaikan di sana-sini. Pendidikan kita dianggap masih banyak kekurangan, belum seimbang di beberapa aspek, masih bertumpu atau didominasi oleh aspek-aspek tertentu. Misalkan masih terlalu banyak kognitif ketimbang afektif dan psikomotor, masih banyak tumpuan pengetahuannya ketimbang bicara tentang sikap dan keterampilan, masih lebih banyak bicara tentang ilmu pengetahuan daripada bicara tentang penguatan karakter, berfokus pada teori ketimbang praktek yang mendukung life skill. Bapak, Ibu, sahabat sekalian, sementara tantangan pendidikan 2045 sungguh sangat mengerikan. Sekarang saja di tahun 2021 kita melihat era global, revolusi industri sudah sangat luar biasa dampaknya kepada kita. Maka jika kita tidak sanggup mengelola, memanajemen pendidikan untuk menghadapi ini semua, kita akan jauh tertinggal. Dan impian kita di tahun 2045 yang ingin mewujudkan lahirnya generasi emas bisa jadi berbalik, malah menghadirkan, memunculkan generasi yang lemas, yang penuh dengan malas. Dalam hal ini, penulis mencoba merumuskan formulasi pendidikan yang seperti apakah yang mungkin bisa dijadikan alternatif solusi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Penulis mencoba mengkombinasikan beberapa teori, beberapa literatur untuk melakukan pembahasan deskriptif tentang sebuah pendidikan yang menyeluruh, terpadu, dan lengkap. Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia, kita perlu mengetahui dulu apa itu hakikat pendidikan. Pendidikan telah diungkapkan oleh banyak sekali pakar, dan pada kesempatan kali ini saya mencoba menarik sebuah kesimpulan tentang definisi pendidikan, yaitu pendidikan merupakan proses yang terus-menerus tanpa henti. Di dalam proses tersebut, pendidikan harus menyentuh seluruh aspek secara utuh mengenai jiwa manusia agar potensi manusia tumbuh dan berkembang. Generasi emas Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2012. Pada saat itu Menteri Pendidikan Nasional mengungkapkan tentang impian 100 tahun Indonesia Merdeka dengan sebuah hadiah yang besar, hadiah yang agung yang diberi nama Generasi Emas Indonesia. Hal ini dilatar belakangi selain dari 100 tahun Indonesia adalah adanya bonus demografi, di mana pada saat itu orang-orang produktif, anak-anak muda akan
mendominasi bangsa ini. Saya menggarisbawahi ada 3 hal penting berkaitan dengan karakteristik generasi emas Indonesia. Yang pertama adalah kuat dalam berkarakter. Yang kedua, cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah terampil dalam life skill. Tantangan pendidikan kita di tahun 2045 ini, saya mengambil 3 hal utama. Yang pertama, masalah demografi penduduk, kemudian persaingan perdagangan global, dan munculnya era revolusi kehidupan berbasis digital. Berangkat dari 3 istilah penting, holistik adalah menyeluruh, kemudian integral adalah terpadu, dan komprehensif adalah lengkap. Maka saya mencoba merumuskan sebuah formulasi pendidikan di mana pendidikan ini dibuat secara menyeluruh dari aspek, komponen, dan pendekatannya. Saya memiliki kerangka berpikir bahwa realita pendidikan kita yang masih penuh dengan kekurangan, terutama berkaitan dengan tidak seimbang, tidak menyeluruh, tidak integral atau tidak terpadu, dan tidak lengkap ini. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan pendidikan yang luar biasa di 2045 berkaitan dengan demografi, berkaitan dengan revolusi kehidupan, dan berkaitan dengan persaingan global. Dan saya beranggapan bahwa pendidikan HIK, holistik, integral, dan komprehensif ini akan menjawab permasalahan pendidikan yang ada dan akan menjadi solusi tantangan pendidikan 2045 untuk bisa mewujudkan generasi emas Indonesia. Deskripsi dari pendidikan HIK ini adalah kita akan membuat sebuah formulasi pendidikan yang menyeluruh, kemudian terpadu dan lengkap. Menyeluruh dalam hal apa? Menyeluruh dalam hal menyentuh seluruh kebutuhan kejiwaan manusia, menyentuh jasmani dan rohani, kemudian peningkatan kecerdasan, pengetahuan, dan penguatan karakter secara seimbang. Yang berikutnya adalah terpadu. Terpadu maksudnya mengkombinasikan aspek-aspek pendidikan, aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga adalah lengkap. Lengkap yang dimaksud adalah menggunakan berbagai pendekatan, berimbang antara teori dan praktek, dan menunjang pada kemahiran life skill. Penerapan dari pendidikan HIK di sekolah ini menuntut sekolah menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama, sekolah sebagai laboratorium akhlak mulia. Kita memahami bahwa laboratorium adalah tempat riset, pertumbuhan, dan pengembangan. Sekolah sebagai laboratorium akhlak mulia adalah sekolah harus memiliki pondasi kuat dalam rangka menumbuhkan seluruh sivitas, bukan hanya peserta didiknya, untuk memiliki kekuatan akhlak mulia, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sekolah sebagai laboratorium akhlak mulia ini adalah 1. Penerapan aktivitas nyata dalam keimanan dan ketakwaan, adanya aktivitas ibadah di sekolah. Yang kedua adalah penguatan karakter melalui interaksi langsung seluruh sivitas akademik. Yang ketiga, adanya budaya sekolah yang baik. Dan yang keempat, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, untuk menerapkan pendidikan HIK ini, sekolah memiliki fungsi sebagai laboratorium ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi ini sudah kita pahami sejak lama, di mana ilmu pengetahuan yang didapat diusahakan untuk diterapkan dalam sebuah latihan-latihan. Apa kegunaan dari laboratorium IPTEK ini? Supaya kita memiliki life skill untuk mampu bersaing global nantinya. Yang ketiga, dalam menunjang pendidikan HIK ini, sekolah memiliki fungsi sebagai laboratorium kemasyarakatan. Ketika zaman semakin berkembang secara digital, egoisme individu manusia semakin berkembang pesat, maka sekolah harus hadir memberikan solusi supaya nilai-nilai kemasyarakatan terus tumbuh. Sekolah harus punya formulasi menumbuhkan budaya-budaya kemasyarakatan secara khusus, seperti gotong royong, kasih sayang, saling membantu ditumbuhkan
dan dipraktekkan dalam kehidupan sekolah. Dari 3 fungsi besar sekolah menunjang pendidikan HIK ini, perlu juga mengembangkan komponen pendidikan yang mengarahkan kepada sifat menyeluruh, terpadu, dan lengkap. Di antaranya komponen tersebut yaitu 1. Isi atau kurikulum harus terpadu, meliputi seluruh aspek, pendekatan pembelajaran yang beraneka ragam sesuai kebutuhan, metode pembelajaran yang berimbang, kemudian pengelolaan pendidikan, termasuk dalamnya gurunya harus memahami hakikat pendidikan HIK ini, dan sarana prasarana yang menunjang. Pada akhirnya, saya menganalisis bahwa pendidikan HIK ini yang dikonsep secara holistik, integral, komprehensif, secara menyeluruh, secara terpadu, dan secara lengkap, dengan segala isi dan terapan aplikasinya, saya beranggapan ini semua akan menjadi alternatif solusi menghadapi realita pendidikan sekarang dan tantangan pendidikan 2045, sehingga impian besar bangsa Indonesia, lahirnya generasi emas 2045, insya Allah akan terwujud. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.